Oke guys, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi yang terakhir nih ya, perkalian skalar dua vektor atau disebut juga perkalian dot. Apa itu perkalian dot? Dua buah vektor dapat dikalikan secara skalar atau dot dan secara silang atau cross ya. Tapi untuk di SMA kita akan bahas yang perkalian skalar atau dot terlebih dahulu. Perkalian skalar atau dot secara umum digunakan untuk menentukan besar sudut antara kedua vektor, guys. Nah, di sini ada kata kunci sudut ya. Jadi nanti ketika kalian berhubungan sama soal-soal vektor yang ada sudutnya, kemungkinan besar menggunakan perkalian skalar atau dot. Kemudian rumus perkalian skalar atau dot adalah A dot B, sama dengan dibacanya gitu ya. A dot B itu sama dengan panjang A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Dan untuk menentukan perkaliannya secara matematisnya itu kita bisa lakuin seperti ini. Misalkan saya punya vektor A. Vektor A-nya adalah X1, Y1, dan Z1 ya. Berarti ini vektor 3 dimensi ya. Nggak harus 3 dimensi, 2 dimensi juga bisa. Dan B itu sama dengan X2, Y2, dan Z2. Oke. Maka perkalian dotnya, A dot B itu hasilnya adalah X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Gimana sih caranya? Ya, caranya tinggal kaliin aja atas kali atas, ditambah tengah kali tengah, ditambah lagi bawah kali bawah. Ya, kalau cuma dua gimana, Pak? Ya udah, atas kali atas, terus bawah kali bawah, selesai. Oke, harus langsung ditambah ya. Makanya namanya perkalian skalar. Perkalian skalar akan menghasilkan sebuah angka, bukan vektor lagi, tapi sebuah angka. Kemudian kita lihat contoh soal 1, diketahui vektor A itu sama dengan 3i ditambah 4j, dan vektor B itu sama dengan 7i min 5j ya. Oke, ini caranya gimana? Tentukan hasil kali vektor A dot B. Oke, A dot B, kita lihat A dot B itu rumusnya sebenarnya panjang A dikali panjang B kali cos alfa. Cuman di sini nggak ada sudut sama sekali, panjangnya juga bisa kita cari sih, cuman sudutnya nggak ada ya. Karena sudutnya nggak ada berarti kita pakai perhitungan secara matematisnya aja. Berarti kita harus kaliin 34 dikali sama 7 min 5. Nah, cara ngalinya gimana tadi? Atas kali atas, 21, langsung ditambah sama yang bagian bawah. Bawahnya kaliin minus 20, sehingga hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah hasil perkalian antara vektor A dikali vektor B. Kemudian dia minta juga vektor A dikali vektor A. Ya udah ikutin aja yang dia mau. Vektor A 34, vektor A-nya lagi 34, kita kalikan secara dot. Itu berarti kaliin 9, kaliin 16, langsung tambahin guys. Jadi hasilnya adalah 25. Nah, ini contoh soal 1. Selanjutnya, contoh soal 2, diketahui vektor A sama dengan X4, kemudian vektor B min 26, tentukan nilai X jika hasil kalinya. Nah, kali ini soalnya dibalik ya. Dia minta vektor A dot vektor B, berarti kita harus kaliin X4, dikaliin sama min 26, secara dot ya. Dan hasil kalinya diketahui 30, 30 sama dengan, ini kali ini, min 2X, ini kali ini, plus 24. Min 2x plus 24. Pindahin 24-nya, 6 sama dengan min 2x, berarti x-nya sama dengan min 3. Nah, kebetulan yang ditanya adalah nilai x, berarti udah selesai. Yang selanjutnya diketahui vektor A sama dengan ini, vektor B sama dengan ini, tentukan besar sudut. Nah, kali ini yang ditanya sudut, guys. Tadi kita lihat perkalian vektor dot itu biasanya digunakan untuk mencari sudut kan ya. Nah, kita punya vektor A dan vektor B seperti ini, sudutnya nggak tahu berapa, bisa dicari pakai perkalian dot. Caranya gimana? Yang pertama yang harus kalian siapkan tentunya panjangnya A ya. Panjangnya A kita siapin dulu, akar 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Itu hasilnya adalah akar, berapa nih? 16 ditambah 4 ditambah 4 ya. Jadi hasilnya adalah akar 24. Akar 24 kita kecilin 2 akar 6. Oke, ini adalah panjangnya A. Panjangnya B sekarang. Panjangnya B berarti akar IJK ya. K-nya 0 guys. 3 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah K-nya 0 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 9, 18. 9 tambah 9, 18. 18 itu 3 akar 2. Nah, ini ditanya sudut. Gimana cara nyari sudut? Kita pakai rumus. A dot B itu sama dengan panjangnya A
dikali panjangnya B dikali cos alfa. Oke. Vektor A-nya 422. Vektor B itu 330 guys. IJK, K-nya 0 ya. Sama dengan panjang A 2 akar 6, panjang B 3 akar 2 kali cos alfa. Dah, tinggal dihitung. Masalahnya kalian belum belajar cosnya nih guys. Gimana ya cara itunya? Tapi di fisika udah kan? Di fisika udah dikasih tabelnya, berarti harusnya kalian nanti bisa menjawab. Oke, kita lihat dulu ini dotnya gimana. Pertama 4 kali 3, terus yang kedua 2 kali 3, yang ketiga 2 kali 0. Yuk kita kaliin. 4 kali 3 12, tambah 2 kali 3 6, tambah lagi 2 kali 0 0, sama dengan ini kaliin jadi 6 akar 12 kali cos alfa. Kemudian tambahin dari 18. 6 akar 12-nya, saya ubah jadi 2 akar 3 ya. Kali cos alfa. 18 sama dengan 12 akar 3 cos alfa. Berarti cos alfa itu sama dengan 18 dibagi 12 akar 3. Saya langsung rasionalin, kita kali akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya adalah 18-nya coret sama 12 ya. Bagi 6, 2 sama 3. Berarti hasilnya 3 akar 3 per 2 kali 3. 2 kali 3, 3 coret lagi. Jadi hasilnya cos alfa itu sama dengan cos alfa itu sama dengan akar 3 per 2 ya. Nah, kamu cari di tabel yang hasilnya akar 3 per 2 itu cos berapa sih? Cos 30 derajat. Nah, berarti sudut antara vektor A dan vektor B di soal ini adalah 30 derajat. Tuh, lumayan bisa nyari sudut ya. Nah, ini sudut ini nanti penting banget ketika kalian nyampe di penerapan vektor pada dimensi 3, bangun ruang dan sebagainya, itu berguna ya. Tapi di kuliah, di SMA sih cuma sampai sini doang. Oke. Yang selanjutnya adalah proyeksi sebuah vektor pada vektor yang lain. Proyeksi itu adalah bahasa matematisnya untuk menentukan bayangan ya, memproyeksikan, berarti membuat sebuah bayangan, menghasilkan sebuah bayangan. Proyeksi sebuah vektor adalah bayangan sebuah vektor yang jatuh tegak lurus pada vektor yang lain. Contoh, misalnya saya punya vektor A seperti ini, vektor B seperti ini yang warna merah vektor B, yang warna biru itu vektor A ya. Kita akan coba menghasilkan bayangan vektor A ke vektor B ya. Bayangan vektor A terhadap vektor B itu gimana sih? Oke, jadi caranya gini guys. Tadi katanya jatuhnya harus tegak lurus ya. Kita lihat A-nya ujung yang ini udah nempel. Berarti kalau kalian kasih sinar, kalian kasih cahaya, bayangan yang titik ini tuh pasti ada di sini juga ya. Dia nggak kemana-mana karena dia udah nempel. Nah, masalahnya adalah titik yang ini. Titik yang ini itu kalau dikasih cahaya, itu bayangannya di mana sih? Nah, pengaturan cahayanya juga harus tegak lurus terhadap B. Kalau B-nya ada di bawah, berarti cahayanya tuh harus dari atas. Nah, dari sini nih cahayanya. Dari atasnya titiknya, benar-benar di atas titiknya gitu ya. Jadi bayangannya ada di mana? Bayangannya pasti jatuhnya ke sini guys, titiknya di sini. Nah, tinggal kita hubungin aja kedua titiknya itu. Nah, ini warna hitam, yang warna hitam itu namanya bayangan ya. Bayangan vektor A pada vektor B. Kita kasih nama misalnya vektor P ya. Proyeksi, vektor proyeksi P. Ya, yang selanjutnya kalau dibalik gimana? Kalau kita mau cari bayangan vektor B pada vektor A, ya berarti vektor A itu adalah bidangnya. Oke, kita lihat lagi. Vektor B itu yang warna merah. Yang warna merah itu titik yang ini udah nempel banget sama bidang A. Ya, vektor A sebenarnya, tapi kita anggap dia bidang dulu. Kita anggap A-nya tuh lantai ya, atau tembok miring lah. Nah, terus titik ini kalau kita kasih cahaya, ya dia bakal tetap di sana bayangan yang akan berubah karena dia udah nempel. Nah, yang jadi masalah adalah titik yang ini. Titik ini kalau dikasih cahaya itu bayangannya ada di mana? Pengaturan cahayanya tadi saya bilang harus tegak lurus si bidangnya. Bidangnya itu dalam hal ini adalah vektor A ya. Jadi tegak lurusnya gimana? A itu yang ini. Dia kayak diagonal gitu ya. Berarti cahayanya juga harus diagonal guys. Nggak boleh di atas sini, nggak boleh di bawah sini. Dia harus diagonal, tapi harus ada di belakangnya si titik. Berarti mau nggak mau
cahayanya itu di sini. Ya, mataharinya di sini lah ya. Nah, karena cahayanya di sini, itu berarti bayangannya bakal jatuh ke sini, guys. Dan ini pasti tegak lurus, harus tegak lurus ya. Kalau enggak berarti bukan proyeksi namanya. Tinggal dihubungin aja dari awal ke sini. Nah, ini adalah bayangan dari vektor B terhadap vektor A. Bayangan vektor B pada vektor A. Pada vektor A itu artinya bidangnya itu vektor A. Ya, oke. Penyimpanan cahayanya itu penting banget, guys. Oke, tapi yang dibahas di sini adalah bukan si itunya ya, si bayangannya di mana atau gimana, tapi kita akan bahas panjangnya. Panjang bayangannya yang tadi itu berapa, namanya tuh apa ya. Yang pertama adalah panjang vektor proyeksi A pada B. Rumusnya adalah panjang vektor P. Tadi kita anggap vektor proyeksinya itu P ya. Panjang P itu sama dengan A dot B dibagi panjang B. Ya, panjang vektor proyeksi biasa disebut juga proyeksi skalar ortogonal. Jadi nanti kalau kalian baca proyeksi skalar ortogonal, berarti dia nanya panjang vektor proyeksi. Sedangkan nama dari vektor proyeksinya bakal P itu sama dengan A dot B per panjang B kuadrat dikali vektor B. Ya, kita akan lihat ini nanti di contoh soal. Lihat contoh soal 1 guys, tentukan vektor proyeksi A pada B dan panjangnya. Dia tanya vektornya apa, panjangnya berapa. Jika diketahui A-nya segini, B-nya segini ya. Yuk, kita cari dulu panjangnya deh, panjangnya ya. Kita anggap vektor proyeksinya adalah P. Rumus panjang vektor proyeksi apa? Vektor A dot vektor B. Nah, ini penting banget guys. A pada B. A pada B itu berarti baginya dibagi panjang B. Kalau B pada A berarti dibagi panjang A. Ya, A pada B berarti bagi panjang B. Kalau B pada A dibagi panjang A. Itu penting banget guys. Ya. Jadi tinggal dikali aja. Coba kita kaliin. Panjang vektor proyeksi adalah hasil perkalian antara AB-nya. A-nya itu 212. B-nya itu 3 min 4 sama 12. Dibagi panjangnya B. Panjangnya B itu berarti 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Oke, kita coba hitung. Panjang vektor P itu adalah, ini cara kali ini gimana tadi? Ini kali ini kali ini kali ini ya. Yuk kita kaliin. 6 ditambah min 4 ditambah 24 per bawahnya akar berapa nih? 169 ya. Nah, kita hitung di sini, berarti panjang vektor P itu adalah 26 ya. 26 per 13. Wow, panjangnya pas nih guys. Panjangnya adalah 2 satuan. 2 satuan. Oke, dan nih, kalau udah kita coba cari si namanya ya. Namanya itu rumusnya A, vektor A dot B per panjangnya B dikuadratin dikali vektor B-nya. Oke, A dot B tadi kita udah ngitung, copy aja ya. 26, panjang B-nya juga kita udah ada punya 13 kuadrat dikali vektor B. Nah, vektor B-nya kita tulis ulang 3 min 4 12. Sama dengan 26 per 13 kuadrat itu 13 kali 13 kali 3 min 4 12. Oke, kita coret dulu, ini 1, ini 2 ya. Di hasilnya 2 per 13 dikali 3 min 4 12. Oke, ini adalah nama dari vektor P-nya. Boleh kalian biarkan seperti ini, boleh juga dikali ke dalam jadi 6 per 13, min 8 per 13, 24 per 13 juga boleh. Ya, jadi ini cara menentukan panjang vektor proyeksi dan juga nama vektor proyeksinya apa. Lanjut contoh 2. Contoh 2 kayak soal yang dibalik. Diketahui panjang vektor proyeksi B pada A adalah 3 satuan dan A-nya segitu, B-nya segitu, tentukan nilai, kenapa K ya, harusnya M guys. Tentukan nilai M yang memenuhi. M. Oke, nah caranya gimana? Pertama kita lihat dulu, diketahuinya adalah panjang vektor proyeksi, berarti panjang P itu sama dengan rumusnya, sekarang B pada A ya, B pada A berarti B dot A, kalau perkalian sih ketukar nggak masalah,
Tapi yang ini B pada A berarti panjang A bawahnya. Oke. 3 satuannya masukin sini. 3 sama dengan vektor B-nya. Vektor B-nya itu 1 min M sama 2 plus M. Dot sama vektor A. Vektor A-nya tuh 2 min 1, 2 ya. Per panjangnya A, berarti akar 2 kuadrat min 1 kuadrat, 2 kuadrat. Yuk kita hitung. 3 sama dengan, ini cara ngaliinnya ini, kaliin aja. 2 min M sama min 1 jadi plus M. 2 kali 2, 4. 2 kali M, 2M. Per, bawahnya akar 4 tambah 4, 8, tambah 8, tambah 1, 9 ya. Akar 9 itu 3, langsung kali silang ke sini, jadi 9. Sama dengan, ini tambahin dulu 6, tambahin 3M, pindahin lagi 3, sama dengan 3M, M sama dengan 1. Nah, ini kalau soalnya dibalik. Seperti ini contoh-contohnya ya. Oke guys, bab vektor kita udah selesai. Kita siap-siap buat ulangan, latihan dulu tapi ya. Sampai sini videonya udah semuanya.